Assalamualaikum anak-anak. Hari ini Ibu akan memberikan materi BK mengenai etika pergaulan. Silahkan disimak. Etika adalah suatu sikap seperti sopan santun atau tata krama yang mengatur hubungan antara kelompok manusia dalam pergaulan. Adapun etika pergaulan yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan, serta tidak melanggar norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, serta hukum. Pergaulan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sosial, seperti yang pertama adalah pengakuan sosial atau need for affiliation. Di sini maksudnya adalah sebagai manusia kita membutuhkan hubungan atau pergaulan dengan orang lain atau menjadi suatu bagian atau part dari kehidupan orang lain. Kebutuhan yang kedua adalah keterikatan dan cinta. Dalam kebutuhan ini, kita perlu merasa disayangi serta merasa menyayangi orang lain, seperti dalam anggota keluarga, dengan orang tua, dengan kakak, adik, guru, maupun dengan persahabatan. Yang ketiga adalah rasa aman. Rasa aman di sini tidak hanya fisik maupun juga secara psikis ataupun emosi, seperti sehat walafiat dan juga tidak stres dan tidak mendapatkan ancaman. Lalu yang keempat adalah kebebasan. Tentunya sebagai makhluk hidup kita memerlukan perasaan bebas dan tidak ada perasaan terkekang. Akan tetapi hal ini tentunya masih harus dalam batas wajar. Dan yang kelima adalah harga diri. Sebagai makhluk hidup, kita perlu untuk merasakan dihargai dan juga menghargai orang lain. Dalam menjalani kehidupan, ada beberapa etika yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah etika kepada orang yang lebih tua. Maksudnya di sini bisa orang tua ataupun om, tante, guru, atau siapapun yang lebih tua daripada kita. Terhadap mereka, kita harus berlaku hormat, sopan, tidak bersikap melawan atau menentang, yang pada akhirnya bisa menimbulkan perselisihan. Karena bila kita bersikap hormat dan sopan, maka mereka pun akan melakukan hal yang sama kepada kita. Yang kedua adalah kepada teman sebaya. Meskipun mereka seumuran dengan kita, tetap kita tidak boleh memperlakukan hal yang tidak sopan ataupun tidak beretika. Contoh kecilnya saja seperti memanggil nama teman. Setiap orang sudah diberikan oleh nama orang tua mereka masing-masing dengan nama yang baik. Oleh karena itu, jangan kita ganti nama teman kita dengan panggilan yang tidak baik. Contoh lainnya juga adalah pada saat ngobrol dengan teman sebaya, banyak dari kalian menggunakan bahasa kasar dan tidak sopan. Hal itu sama sekali tidak mencerminkan budi pekerti pelajar yang baik. Penggunaan bahasa seseorang sangat mempengaruhi kita untuk menilai orang tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mempertimbangkan penggunaan bahasa yang akan kita gunakan sehari-hari. Lalu yang ketiga adalah kepada yang lebih muda, baik itu adik kandung, adik sepupu, ataupun adik kelas di sekolah. Jika kalian ingin dihargai, maka berperilakulah sebagaimana kalian ingin dihargai dan dihormati. Yang keempat adalah lingkungan masyarakat. Kalian tetap harus memperhatikan etika dan tata krama dalam berperilaku di masyarakat luas. Kita tetap harus bertingkah laku yang sopan dan santun, tidak bertindak gegabah, tidak ceroboh, serta harus selalu bertanggung jawab. Begitu pula dengan orang-orang yang berbeda agama. Diperlukan sikap toleransi serta sikap saling menghargai dan menghormati dalam kehidupan di masyarakat luas. Lalu untuk adab atau etika dalam berpakaian adalah mengedepankan fungsi pakaian itu sendiri, yaitu sebagai pelindung tubuh sekaligus sebagai perhiasan.
Pakailah pakaian yang sopan dan menutup aurat serta rapi. Meskipun hanya di rumah, kita tetap harus memperhatikan adab berpakaian. Jangan memakai pakaian yang tidak sopan ataupun kotor dimanapun kita berada. Perhatikan juga peraturan-peraturan berpakaian di tempat-tempat yang memerlukan peraturan tersebut, seperti sekolah, lalu tempat beribadah, dan lain sebagainya. Ada berbicara sangat diperlukan dalam kehidupan ini. Berbicara bisa mendatangkan banyak teman dan bisa pula mendatangkan musuh. Maka dari itu, kita harus pandai-pandai menjaga cara berbicara kita dengan baik. Seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya, penggunaan kata juga sangat mempengaruhi hal tersebut. Agama Islam juga mengajari kita berbicara sopan supaya tidak berakibat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Hindarilah percakapan yang bisa menimbulkan perselisihan. Gunakan kata yang sopan dan baik merupakan kunci utama dalam percakapan sehari-hari. Jika kebiasaan ini sudah terbentuk, maka hal ini juga akan tercermin dari perilaku kalian di dunia maya. Tetap memperhatikan hukum-hukum ataupun norma-norma yang berlaku. Tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan para pengguna internet lainnya maupun diri sendiri. Dan juga memberikan informasi yang baik dan berguna dan terjamin kebenarannya bagi para pengguna internet lainnya. Jadi tetap harus berhati-hati meskipun kalian sedang bercakap-cakap di dunia maya. Sudah banyak kasus yang terjadi bahwa banyak anak-anak yang dipolisikan karena kata-kata kasar yang digunakan. Apa yang terjadi apabila kita tidak memperhatikan etika serta sopan santun? Yang pertama adalah dijauhi. Siapa yang mau berteman dengan orang yang tidak memiliki etika ataupun tidak sopan? Tentunya tidak ada. Bahkan masyarakat luas pun tidak ada yang mau mengakui keberadaan orang-orang seperti ini. Yang kedua adalah tidak dipercaya. Tidak ada satupun orang yang tidak memiliki etika ataupun tidak mempunyai sopan santun akan dipercaya ataupun diberikan tanggung jawab. Karena hal yang ditunjukkan oleh orang-orang seperti ini adalah hal-hal yang negatif. Dan tidak ada orang yang mau memiliki kepercayaan kepada orang-orang seperti itu. Yang ketiga adalah tidak mendapat berkah Allah. Tentunya apabila kita menjalani kehidupan ini dengan tidak baik dan memberikan sisi-sisi negatif kepada orang lain, maka kita tidak akan pernah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat dan tidak kalah berbahayanya adalah merusak kesehatan. Selain merusak kesehatan fisik kita, tentunya kita juga akan merusak kesehatan psikis serta emosional. Sebenarnya masih banyak dampak negatif jika kita tidak memiliki etika dan sopan santun. Akan tetapi 4 hal ini yang paling terlihat apabila tidak memiliki etika dan sopan santun. Lalu apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk menjadi orang yang lebih beretika dan memiliki sopan santun? Yang pertama adalah belajar menghargai. Pada dasarnya, setiap manusia ingin dihargai, tidak peduli apakah ia tua atau muda, berpangkat atau tidak, orang miskin atau kaya, sesama agama atau tidak, sesama suku atau tidak, semuanya ingin dihargai. Tapi sayangnya banyak orang, bahkan diri kita sendiri pun kadang tidak bisa menghargai orang lain. Begitu juga halnya dengan saling menghormati kepada orang lain. Padahal kedua hal ini sangat penting dilakukan dalam membina hubungan yang baik. Kalau kita tidak mau menghargai ataupun menghormati orang lain, jangan berharap orang lain tersebut akan mau menghargai dan menghormati kita. Sikap mau mengerti juga sangat dibutuhkan untuk membina hubungan yang baik. Sikap ini membutuhkan kesadaran yang harus ditumbuhkan dari dalam hati nurani. Oleh karena itu, dalam membina hubungan yang baik, sudah seharusnya kita saling mengerti keadaan orang lain. Jangan egois dan jangan
memberikan sikap acuh tidak acuh ataupun tidak peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang keempat adalah memberikan pujian. Pujian yang diberikan tentunya harus pujian yang tulus. Setiap orang yang berhasil mencapai sesuatu karena hasil kerja keras mereka pastinya akan sangat senang dan sangat termotivasi apabila kita memberikan pujian yang tulus. Yang kelima adalah motivasi. Kita perlu tahu bahwa perjalanan hidup seseorang itu tidak selamanya berjalan mulus. Ada kalanya mereka mengalami masalah dan patah semangat. Disitulah kita harus memberikan motivasi yang seperlunya, yang dikira dapat membangun dan memberikan semangat lagi kepada orang tersebut. Tidak bercanda keterlaluan. Banyak dari kita yang masih melakukan bercanda yang sangat keterlaluan. Mungkin beberapa orang menanggapinya dengan tertawa, dengan ikut tertawa, tetapi kita tidak pernah tahu bahwa dalam mereka ternyata mereka sakit hati dengan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, kita juga perlu membatasi diri kita untuk tidak terlalu bercanda keterlaluan. Yang terakhir adalah menjadi pendengar yang baik dan tidak berkhianat. Ketika ada teman yang menceritakan keluh kesahnya kepada kita harus menjadi pendengar yang baik tanpa harus membeberkan lagi apa yang sudah teman kita itu kasih tahu ke kita. Jangan menggosipkan teman kita sendiri. Karena apabila ada orang yang sudah percaya kepada kita lalu kita mengkhianati kepercayaan itu, maka rasanya itu akan sangat sakit sekali. Ketika ada konflik di antara persahabatan atau pertemanan, itu semuanya dapat diselesaikan dengan saling terbuka antara satu sama lain. Memaafkan memang tidak gampang, tapi memaklumi bahwa setiap orang dapat membuat kesalahan itu diperlukan agar dapat menjaga persahabatan kita tetap utuh. Oleh karena itu, pilihlah teman yang berakhlak baik, karena tidak memungkiri bahwa perilaku kita itu sangat ditentukan oleh teman-teman terdekat kita. Jadi ketika kita dalam circle pertemanan dan kita merasa bahwa diri kita ini sudah melenceng terlalu jauh ke arah negatif, maka harus dikaji ulang apakah pertemanan ini layak dipertahankan atau tidak. Pilihlah teman-teman yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Selain itu juga kembangkan sikap saling membantu, memberi saran, serta menghormati, menghargai, dan memaafkan. Jangan menganggap sikap solidaritas itu semuanya baik. Ada beberapa hal yang tidak patut kita jadikan alasan, yaitu misalkan seperti melakukan tawuran atau hal-hal yang tidak baik lainnya. Hindari juga pola perilaku yang melanggar norma agama. Tanamkan dan bekali diri kalian terhadap hal-hal yang baik dan positif, maka hal-hal tersebut akan melindungi kalian dari perilaku yang tidak baik, dan kalian sendiri yang akan merasakan manfaatnya. Sekian materi dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.